Oke, halo semuanya. Kali ini kita masuk ke materi baru ya. Nggak baru-baru banget, ini masih lanjutan dari materi kemarin kita ngomongin merchandising inventory. Tapi kalau di yang kemarin, di 2 minggu kemarin itu kita bikin jurnal-jurnalnya, jurnal beli gimana, jurnal jual gimana, kita tahu perbandingannya yang dicatat apa aja. Kalau di sini kita lebih pengen tahu soal cost flow dari inventory-nya gitu. Dengan kemarin kita catat nih, jurnal jual atau jurnal beli inventory. Jual beli inventory itu kira-kira gimana? Harganya udah ada di soal segala macam nih. Nah, kalau yang kalian notice dari soal-soal di sini, itu tuh setiap jual atau setiap beli, harganya itu udah ada fixnya. Dia mau beli itu harga di harga cost, jual harga selling price. Nah, sekarang kita bakal masuk kita bakal bahas gimana kalau misalnya beli sama jual di tiap tanggal itu harganya beda-beda. Oke, kita pengen tahu gimana kalau harganya itu beda-beda. Gimana akuntansinya kira-kira kayak gitu. Oke, karena harga jual sama harga belinya beda di setiap tanggalnya. Nih, kayak di sini inventorinya waktu beli 28.000 sama 25.000. Waktu beli tanggal 10 harga 25.000. Beli tanggal 20 harga 30.000. Jadi beda-beda. Nah, karena beda-beda gini, maka kita perlu tahu setiap unitnya itu harganya berapa. Kita perlu tahu harga setiap unitnya. Nah, untuk kita tahu harga setiap unitnya, kita itu ada dua metode penilaian inventory, inventory valuation. Oke, jadi kalau kemarin itu catat transaksi itu ada periodik, ada perpetual. Kalau di sini kita pengen tahu valuasi penilaian dari inventory. Itu ada dua metode yang diakuin. Ada FIFO, ada average. Mungkin kalian yang SMK yang akuntansi bakal tahu FIFO, average, nanti ada lagi LIFO, ada lagi simple average dan lain-lain. Tapi kita sekarang bakal belajar dua aja yang diakui oleh IFRS itu cuma dua, FIFO dan juga average. Dan kita bakal belajar cuman yang perpetual aja. Yang periodik kita nggak pelajarin. Oke, hari ini ada dua problem 3 dan problem 4. Saya bakal bahas dari problem 4 dulu, no specific reason. Saya pengen dari problem 4 dulu aja. Oke, yang diminta untuk kedua problem sama. Kita di sini diminta untuk hitung COGS, ending inventory, dan mencari gross profit, dan serta gross profit rate-nya. Pakai FIFO maupun moving average. Kita mulai dari metode FIFO dulu. Oke, jadi metode FIFO itu adalah metode penilaian inventory, di mana itu singkatan. FIFO itu adalah first in, first out. Oke, first in, first out. Jadi yang barang-barang yang dibeli duluan, waktu dijual itu akan kita jual duluan. Coba saya kasih contoh pakai perumpamaan yang paling sederhana ya. Jadi misalnya tanggal 1 Maret misalnya. Ini contoh ya, kita beli 10 unit. Tanggal 2, tanggal 3, kita beli lagi 7 unit. Di tanggal 7 Maret, kita jual. Nah, kita jual itu, kita ada jual 5 unit misalnya. Kita jual 5 unit. Kalau kita pakai FIFO, berarti yang dibeli duluan akan dijual duluan, maka yang kita beli duluan itu kan yang tanggal 1 Maret di sini. Kita beli dia duluan. Nah, maka untuk ngitungin harga pokoknya buat yang 7 Maret di sini, waktu kita jual, kita bakal pakai harga yang 10 unit di sini. Karena kita beli duluan dia. Jadi kayak sistem antri. Dia beli duluan, maka waktu keluar dia keluar duluan. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya saya masukin harga, misalnya harga belinya, misalnya cost-nya itu, ini 10.000, ini 12.000. Nah, maka waktu kita jual di sini, yang kita pakai kalau metode FIFO, sama dengan 10.000 dikali 5. Oke. Karena kita pakai harga pokok untuk yang tanggal 1. Oke, sedangkan buat yang tanggal 7 belum bisa kita jual karena sampai di tanggal 7 Maret itu yang dijual baru 5 unit. Karena kita pakai Vivo, berarti yang dijual itu yang kita beli duluan di tanggal 10. Oke, itu sedikit singkat-singkatnya. Nanti buat lebih detailnya, kita coba bahas soalnya.
Oke, kita pakai metode perpetual. Ini adalah informasi penjualan serta pembelian selama bulan Maret 2021. Diminta untuk ini semua. Oke, kita bakal mulai 1 Maret. 1 Maret, description-nya itu inventory. Oke. Oke, sebelum kita mulai, saya lupa jelasin ini. Jadi kita pakai perpetual, seperti yang saya bilang kalau di minggu kemarin, kalau perpetual itu berarti kalau jual kita bakal catat COGS, kalau beli juga kita bakal catat COGS. Bukan COGS, kita bakal update nilai inventory kita setiap kita beli ataupun kita jual. Oke, perpetual itu biasanya ada kartu gudang. Ini versi singkat, ini versi panjang dari yang udah kita bahas waktu kerjain problem-problem kemarin, yang ada updated tabelnya. Nah, ini versi lebih kompleksnya. Ada kolom purchase, kolom cost of goods sold, sama kolom balance. Kolom purchase akan kita isi untuk setiap kali kita beli, atau ada retur pembelian. Kolom cost of goods sold akan kita isi setiap ada jual ataupun retur penjualan. Balance ini akumulasinya. Oke, jadi kita mulai ya. Kita bakal isi ini sesuai dengan tanggalnya. Dari 1 Maret dulu, inventory. Inventory kita awalnya, ini berarti saldo awalnya nih. Dari awal kemarin, dari Februari udah ada. Ada 1.200 sama 500. Kita masukin. Unitnya 1.200. Unitnya 500. Sorry. Benar, ini unit cost. Berarti ini kayak harga pokoknya. 28.000 sama 25.000. Totalnya tinggal kita kali. Oke, jadi ada unit, itu berarti kuantitasnya. Berarti kalau nanti ditanya jumlah inventory itu berapa, kita pakai unit, itu jumlah. Harga jualnya berarti ini ada 28, harga belinya, sorry, ada 2825. Kalau total, ini kita sebutnya nilai inventory. Jadi kalau ditanya jumlah, itu berarti unitnya, terkait dengan kuantitas barangnya. Kalau nilai, itu terkait dengan si unit cost dikali unitnya. Itu nilainya. Jadi udah total gitu. Kalau tanya jumlahnya doang, berarti jumlahnya sih kuantitasnya ada berapa pieces. Kalau tanya nilai, berarti dalam angka rupiah. Oke, berarti kalau jumlah itu dalam bentuk pieces atau barang. Kalau nilai itu dalam bentuk rupiah atau dolar. Atau nilai mata uang pokoknya. Kita masukin dulu sih 1 Maret inventory ini. Setelah itu, di 3 Maret, kita ada penjualan. Ingat ya, karena ini Vivo, yang beli duluan akan keluar duluan. Di sini kita mau menjual. Berarti karena kita mau menjual, kita akan masukkan ke kolom cost of goods sold. Oke, kita akan masukin sekarang nih. 3 Maret, kita jual 1.000 unit. Karena kita jual 1.000 unit, kita lihat dulu. Pertama-tama barang kita sekarang di balance itu ada 2 jenis. Ada yang harganya 28.000, ada yang harganya 25.000. Kita jual 1.000 unit. Karena kita jual 1.000 unit, kita lihat apakah barang pertama, kategori pertama itu masih cukup untuk menutupi 1.000. Ternyata barang kategori pertama yang harga 28.000 ini ada 1.200. Berarti 1.000 unit yang kita jual di tanggal 3, ini semuanya akan berasal dari kategori pertama. Dari yang harga 28.000. Berarti cost of goods sold-nya di sini 1.000 unit, cost-nya 28.000. Sehingga kalau kita totalin dikali 28 juta. Oke, sorry sebentar. Ini saya update dulu ya. Saya pengen drag dulu. Oke, ini juga saya pengen drag dulu. Sip. Enggak deh, berantakan. Oke, gini aja. Kita udah jual 1.000 unit, 28.000, cost-nya totalnya 28 juta. Ini, ingat ya, ini kita pakai harga cost. Karena kita lagi ngomongin cost of goods sold. Cost of goods sold pakai harga beli atau pakai cost-nya. Yang 32.500 di sini, itu harga jual. Kita masukinnya ke kolom bawah aja. Buat kita tahu harga jualnya. Oke.
Tanggal 3 Maret, kita ada jual 1000 unit, harga jual 32.500, totalnya 32,5. COGS-nya segini. Kita udah isi kolom COGS, kita udah jual. Sekarang kita update unit balance-nya. Awalnya ada 1.200, terjual 1.000, sekarang tinggal sisa 28.000. Dikali. Yang di sini, itu berarti kategori pertama, sekarang yang harganya 28.000 itu tinggal 200 unit. Karena dia udah terjual di tanggal 3 Maret sebesar 1.000 unit. 1.200 dikurang 1.000, jadinya tinggal sisa 200. 500 unit, ini belum terjual, kita masukin aja kayak biasa. Nah, kita udah update, kita udah hitung juga harga jualnya. Oke, tanggal 5 Maret sekarang. Di tanggal 5 Maret, kita ada sales return 200 unit, harga jual 32.500. Biar gampang, kita update lagi sini. Kita update si retur penjualan. 5 Maret, ada retur 200 unit, harga 32.500, yang di retur 6,5. Sekarang returnya bakal kita catat dalam jurnal. Dalam si tabel inventory ini, dalam kartu gudang ini, sorry. Karena dia retur penjualan, kita masukin ke dalam bagian COGS yang berhubungan dengan penjualan tentunya. Retur 200, berarti kita minus 200. COGS-nya kita minusin 200. Kemarin, waktu kita jual, pakai harga 28.000. Sekarang juga sama, pakai harga 28.000. 5.600.000. Awalnya barang yang kategori 28.000 udah terjual, tinggal sisa 200. Sekarang barangnya ditambahin lagi 200. Jadinya sekarang barangnya ada 400. Dengan harga 28.000, nilainya berarti tinggal kita kaliin 11,2. Yang ini 525.000 dikali, ya karena belum dijual, belum berubah angkanya, masih sama. Oke, jadi kalau retur penjualan masukkan kolom retur penjualan, kalau retur pembelian nanti masukkan ke dalam retur pembelian. Oke, jadi harus tahu ya, ada purchase, ada COGS, ada balance. Purchase buat yang beli atau retur beli, COGS buat jual atau retur jual, balance untuk akumulasinya. Berarti sekarang sampai tanggal 5 Maret, barang kita itu ada 900 unit jumlahnya, nilainya kalau kita total masih ada 23.700. Ini barang yang ada di gudang kita. Oke, ini maksudnya nih, kalau kita jual, kita catat inventory, kita beli, kita catat inventory. Catatnya itu lewat si kartu gudang ini. Jadi kalau misalnya nanti ditanya nih, tanggal 5 Maret, barang kita masih ada berapa sih? Berarti barang kita masih ada 900 unit. Harganya ada yang 28, ada yang 25, totalnya itu 23.700. Kalau sampai tanggal 5 ditanya, COGS kita udah berapa? Bisa kita total. COGS kita berarti sekarang tinggal udah ada 22.400 kayak gitu. Jadi kita bisa tahu keadaan inventory perusahaan walaupun belum akhir bulan karena kita pakai metode perpetual. Gitu. Kita sekarang ke tanggal 10, kita beli 100 unit 25.000. Berarti tinggal masukin di sini. Pembeliannya 100 unit 25.000 dikali 2,5 juta. Setelah itu kita update kolom balance. Ingat karena ini Vivo harus urut, nggak boleh kalian acak urutannya. Nanti jadi bingung buat kerjainnya. Oke. 428.000, ini yang awal nih. Lalu kita masukin yang 500. Ada 12,5. Setelah kita masukin dua yang utama, yang sisa kemarin, kita baru masukin pembelian. Nah, di sini kondisinya, si harga beli
terakhir sama harga balance terakhir itu sama-sama 25.000. Kalau dia harga belinya sama, itu silakan kita totalin aja. Berarti di sini 500 ditambah 100. Kalau harga cost-nya sama ya, kalau dia sama, kalian boleh totalin. Tapi kalau misalnya dia beda, kalian nggak boleh gabungin. Kalian harus masukin lagi satu kolom lagi di bawah. Kayak gitu. Oke, semoga jelas. Kita ke tanggal 18 sekarang. Ada jual 700 unit, 37.350. Jualnya 700. Ini kan. 700 ini kita akan ambil unit cost ya sekarang dari si balance. Karena ini Vivo, yang jual pertama akan kita keluarin ke pertama, first in, first out. Berarti yang pertama kali kita jual adalah si item yang 400 unit. Nah, kita lihat apakah kategori pertama yang 28.000 ini bisa mengcover penjualan sebesar 700. Ternyata nggak bisa. Kita barangnya yang kategori 1 ada 400, yang dijual 700. Berarti gimana solusinya? Solusinya 400 ambil dari kategori pertama, sisanya 300, itu 700 dikurang 400, kita ambil dari kategori kedua. Oke, kita abisin dulu yang kategori 28.000. Udah kita habisin, baru kan kita jualnya 700. Kita baru catat 400, sehingga di sini kita perlu tambahin lagi 300. 300 ini berarti baru kita ambil yang ke bawah. Karena kategori pertama udah habis, kita Vivo. Yang pertama udah habis, baru yang kedua, kategori kedua yang di bawahnya baru boleh kita jual. 25.000. Sehingga kalau kita update sekarang, buat yang harga 428.000 ini, buat yang harga 28.400 unit udah kita jual, dia udah habis dong. Berarti karena dia udah habis, kita nggak usah catat lagi. Yang kita catat tinggal yang di sini aja. 600 unit, terjual 300, berarti sekarang tinggal 300 juga. 25.000 per unitnya, sekarang totalnya 7,5. Secara total, barang yang kita jual tetap 700 unit. Cuman bedanya dari yang tanggal 3, kalau tanggal 3 itu yang kita jual cuman ada dari satu kategori harga, dari 28.000 aja. Karena si barang kategori 1 yang 28.000 ini bisa nutupin seluruh penjualan 1.000 unit. Sedangkan ada 1.200, cukup. Kalau yang tanggal 18 ini, jualnya 700, tapi kategori 1 cuma ada 400. Karena dia nggak cukup, berarti kita perlu minta bantuan, kita perlu ngambil dari yang kategori harga kedua. Kayak gitu. Jadi, barang yang dibeli pertama dihabisin dulu. Kalau dia udah habis, baru boleh kita ambil yang barang dengan harga kedua, dengan yang kategori kedua, si 25.000. Kalau ditanya tanggal 18, barang kita terjual berapa? 700 unit. Nilai COGS-nya berapa? Tinggal kita totalin. 18.700. Gitu. Kita update penjualannya 18 Maret, jual 700 unit dengan harga 37.000. Total selling price-nya 26.145. Ingat sekali lagi, 37.000 ini harga jual. Di tabel ini, kita cuma pengen tahu harga belinya, cost of goods sold-nya. Cost of goods sold-nya pakai harga beli. Makanya kita pakainya harga beli di sini nih. Kita nggak pakein harga yang dijual. Jual itu cuma buat harga jual. Oke, kita catatnya terpisah. Sekarang tanggal 20, agak cepat ya. 400 unit kita beli harga 30.200. 400. Sekarang harganya naik nih, 30.200. Dikali. Tinggal kita update tabelnya. Yang pertama sekarang, yang paling pertama ada si 300 unit, 25.000, 7,5 juta. Ada beli, kita tambahin di dalam tabel. Nah, tanggal 20 selesai. Kita ke tanggal 21. 21 ada purchase return.
barang yang udah dibeli dikembalikan. Berarti kita minusin di sini. 50. Oke. Kita retur dengan harga 32.200. Berarti kita retur barang yang kita beli di tanggal 20. Satu lima satu kosong. Sehingga di sini barang ini masih ada 300. Ini dikali ada. Masih ada 2.500. Tapi barang yang di sini awalnya kita beli ada 400 di retur 50. Tinggal 3,5. Jadi kita belinya itu secara net buat yang harga 30.200 tuh sekarang ada sisa 350 doang. 10.570. Inventory kita sekarang masih ada 650 unit, nilainya ada 18 juta. Baru yang terakhir, di tanggal 31 kita jual. Karena kita jual, masukkan ke dalam kolom penjualan. Yang dijual 200 unit. Kita lihat, kita pakai Vivo. Kita pakai harga dari kategori pertama dulu, yang masuk duluan dulu. Yang masuk duluan harganya 25.000, ada 300 unit. Dia bisa mengcover penjualan sebesar 200. Karena kita ada barang 300, yang dijual 200, berarti masih ke cover. Berarti cukup satu harga aja. Kalau yang tanggal 18, dia itu nggak ke cover. Kita jual 700, kategori 1 cuma ada 400. Berarti 400 kita habisin, baru kita bisa next ke harga yang 25.000. Kayak gitu. Jadi sekarang, setelah dijual, tinggal sisa 100 unit yang 25.000. 350 masih ada, full 30.200, kita kali dapat 10.570. Ending inventory kita tinggal totalin yang di tanggal terakhir. Oke, kalau ditanya ending inventory, kita pakai yang di sini. Ditanya COGS kita ada berapa, kita totalin semua COGS. 46.100.000. Oke, total pembelian kita nggak usah catat lah, biarin aja. 46.100. Ditanya COGS berapa, kita totalin semua yang ada di kolom COGS, yang di kolom totalnya. Ditanya balance-nya ending inventory kita berapa, kita cukup pakai yang di sini. Oke, jadi coba kalau saya kasih warna, inilah. Nih. Oke, jadi kalau tanya COGS, semuanya yang ada di kolom COGS, kalau tanya ending inventory, cukup ambil dari yang tanggal terakhir aja. Oke, karena kan dia balance terakhir kita ini. Penjualan kita masukin dulu. Sehingga total penjualan kita tinggal segitu. Oke, ini total penjualan semuanya udah dikurangin sama retur, net sales-nya 59.945. COGS 46.100, ending inventory 13 juta. Yang pertama, hitunglah COGS, udah dapat. Ending inventory, udah dapat. Sekarang dicari gross profit. Berarti ini ending inventory. Yang ini. Gross profit. Cost of goods sold yang ini. Yang ketiga, ditanya gross profit. Gross profit itu sales dikurang COGS. Enaknya kita pakai yang metode ini, kita udah tahu angkanya nih, kita nggak usah ngitung satu-satu lagi kayak waktu bikin income statement partial. Income statement partial kan kita perlu beginning inventory, tambah net purchase, tambah flag in, kurang ending inventory, dapat COGS. Kalau ini nggak usah, kita tinggal langsung masukin aja langsung angka dari tabelnya. Net sales kita udah hitung dari tadi. 59.945. Cost of goods sold 46.100. Gross profit tinggal diselisihin.
Gross profitnya 13.845. Kalau ditanya gross profit rate itu gross profit dibagi dengan net sales dikali 100%. Sorry, nggak usah dikali 100 deh, dia ada persen. 23,1. Oke. Ending inventory udah ada di tabel, COG sudah ada di tabel. Yang ketiga diminta gross profit. Gross profit itu rumusnya net sales kurang COGS. Net sales itu tinggal semua penjualan kita totalin pakai harga jual. COGS itu pakai harga pokok. Oke, ini ya perbedaannya. Net sales pakai harga jual, COGS pakai harga pokok. Unitnya itu kalau mau kalian hitung sebenarnya sama. Lihat nih. Unit penjualan, unitnya itu 1.700. Ya kan? Unit yang dijual di COGS juga sama. 1.700. Jadi di sini tuh kita pengen tahu, kita jual 1.700 unit. Kita beli dengan harga 46.100. Jualnya pakai dengan harga 59 juta. Berarti untungnya gross profitnya laba kotornya itu berapa? 13 juta. Oke, itu FIFO. Semoga ngerti. Kalau nggak ngerti silahkan diulang aja ya. Kita ke average. Oke, jadi ini average, rata-rata. Average atau rata-rata itu berarti semua harganya itu nanti bakal kita rata-ratain. Ini lebih tepatnya sebenarnya namanya itu adalah weighted average. Rata-rata tertimbang. Yaitu rata-rata tertimbang. Dia lebih gampang kerjain menurut saya kalau pakai Excel apalagi lebih gampang. Oke, pertama-tama kita masukin dulu inventory kita. Ingat ya, ini cara kerjanya. Pertama, kalau yang di rata-rata ya, pertama masukin dulu yang unit, lalu masukin total, habis itu baru kejadian yang di sini. Jadi ini berarti step 1 masukin unit, step 2 masukin harga, step 3 cari harga rata-rata. Jadi kita mau beli berapapun nanti kita rata-ratain. Buat kalian yang mungkin udah main saham, kalau lihat portofolio, itu kan misalkan beli ada berapa, nanti kan dirata-ratain kan, kayak gitulah. Jadi kalian belinya di tanggal yang berbeda, nanti ada rata-ratanya. Ini kurang lebih sama. Unitnya, 1.200 ditambah 500. 1.700. Totalnya, berarti 1.200 dikali, dikali 28.000 ditambah 500 dikali 25.000. Ini totalnya nih. 46.100. Totalnya sama kayak yang di sini. 46.100. Ya kan? Bedanya ini dipisah, kita digabung. 46.100 totalnya, unitnya 1.700. Kalau ditanya per unit berapa, tinggal kita bagi. 46.100 dibagi 1.700 unit. Sehingga harga per unitnya itu 27.117,65. Oke, dibulatinnya 2 angka belakang koma aja, kalau nggak dia lebih banyak. Jadi secara total sama-sama 46.100 mau Vivo mau average. Sama-sama 46.100. Bedanya sekarang harga rata-ratanya itu yang berbeda, harganya beda gitu. Kalau di Vivo kita ada 1.228.000, ada 525.000. Kalau di average cuma satu harga, si 27.000 yang berasal dari rata-rata. Rata-rata dari si 4600 dibagi 1.700. Oke, ini versi yang di tabel. Kalau mau dibikin versi panjang gimana? Kan rata-rata, berarti rata-rata itu kita sekarang ada dua nih. Ada 1.200 sama 500. Ini 28.000. Ini 25.000. Ini kan. Totalnya masing-masing. Ini juga sama. Itu kan.
Ini kaliin 1.200 kali 28.000, 33,6, 500 kali 25.000, 11,5 juta. Kita mau rata-ratain. Kita totalin dulu. Kita totalin dulu. Rata-rata tertimbang itu nilainya, nilai inventory total, dibagi sama si kuantitas inventory. Jadi, nilainya dibagi sama unitnya. Nilai bagi unit. Itu rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata sederhana itu cuman kita rata-rata harganya. Jadi kalau rata-rata sederhana, kita bakal bikin 28 tambah 25 bagi 2. Ini rata-rata sederhana. Ini rata-rata sederhana. Kalau rata-rata tertimbang, yang kita rata-ratain itu total unitnya, total nilainya dibagi sama si unitnya. Oke, semoga jelas. Kita ke tanggal 3. Sales. Salesnya untuk unit sales ini udah bakal sama. Vivo sama Everest bakal tetap sama total salesnya. Kita bakal fokus ke tabel COGS-nya aja. Sales 1000. Unit cost-nya berapa? Ingat, karena ini COGS, kita bukan pakai harga jual 32.500. Bukan pakai itu. Kita pakai harga cost. Kalau tadi di sini kita pakai harga yang paling pertama 28.000 karena dia Vivo. Kalau yang average method kita tinggal ambil harga rata-ratanya. Kita kali 27.117.647. Ini berarti COGS buat si tanggal 3 Maret. Kita update balance-nya, berarti sekarang tinggal 700 unit. Ininya tinggal kita kurangin. Unit per cost-nya, kalau kita bagi, dia bakal sama, nggak berubah. Jadi kerjainnya gitu ya. Isi dulu unit, isi total, baru nomor 3 kita bagi. Antara nomor 2 sama nomor 1. 2 dibagi 1. Gitu. Oke. Unitnya masih sama, 700. Di sini juga sama 700. Tapi nanti pasti total inventory-nya bakal beda. Karena metodenya udah beda. Jadi kalau secara nilai, namanya juga valuasi inventory kan ada 2 metode. Karena ada 2 metode, hasil dari nilainya nanti, hasil dari valuasinya juga bakal beda-beda. Yang bakal tetap sama itu adalah unitnya, jumlah kuantitasnya, ini bakal tetap sama. Oke, itu tanggal 3. Sekarang tanggal 5 ada return. Berarti kita masukin ke dalam kolom return, minus 200. Unit cost-nya sama aja. Kita kali. Lalu di sini kita totalin. Udah jual 1000, di retur 200, berarti sekarang ada 900. Total di sini tinggal kita tambahin lagi juga. 18 juta nih ending inventory-nya, tapi ada retur 200 unit, harga 27.000. Sekarang barangnya ada 24.405. Harga rata-ratanya tinggal dibagi. Oke, masih sama nih harga rata-ratanya. Sekarang kita ke tanggal 10. Purchase 100 unit. 100 unit, 25.000. Oke, benar nggak sih? Iya, benar. Tinggal kita kali. 2,5 juta. Karena kita beli, dan ini average, kita nggak usah bikin atas bawah. Kita nggak perlu pisahin. Kita campurin aja langsung. Inventory kita ada 1000. Harganya, nilai inventory-nya, tinggal 24 juta ditambah sama 2,5 juta. Jadi 26.905.882. Unit cost-nya, untuk cost per unitnya tinggal dibagi. Dapat rata-rata. Sekarang kita punya harga rata-rata baru 26.905,88. Oke, nilainya itu secara nilainya bakal beda sama Vivo. Yang sama itu cuman kuantitas per unitnya. Kuantitas unitnya itu bakal tetap 1000. Tanggal 10, 1000 unit. Tanggal 10 di sini juga 1000 unit. Jadi ingat, quantity sama nilainya beda. Quantity itu berarti si barangnya ada berapa,
Nilainya itu berarti totalnya berapa? Berarti quantity dikali harga. Oke, itu tanggal 10, tanggal 18 ada jual. Tanggalnya jual 700. Enaknya pakai average, dan saya juga lebih prefer pakai average itu, kita nggak usah pusing. Harganya itu kita perlu pakai yang mana. Kalau udah di rata-ratain, ya udah tinggal pakai harga rata-rata aja gitu. Jual 700 unit, unit cost-nya, ingat bukan pakai harga jual, kita mau hitung COGS pakai harga unit cost-nya. Terakhir itu 26.000. Kita masukin 26.000, totalnya 18 juta. Sekarang sisa 300, barangnya tinggal sisa 8 juta, kalau dibagi masih sama 26.905,88. Tanggal 20, beli 400 unit lagi, kita beli lagi. Kalau kita beli, harganya pasti berubah lagi, harga per unitnya. Tapi kalau kita jual, harga per unit nggak bakal berubah. Balance-nya sekarang ada 700, totalnya awal 8 juta, ditambah 12 juta, 20 juta 151. Untuk unit cost-nya, berarti tinggal 20 juta bagi 700 unit. 28,788. Oke. Ingat ya, yang dipakai, yang cara ngitung itu 1, 2, 3 ini cuma buat balance doang. Buat balance yang di weighted average. Kalau yang di atas-atas, kayak biasa aja ngitungnya. Nggak usah pakai cara kayak gini. Ini khusus buat weighted average di saldo balance-nya. Tanggal 21, purchase return. 50, harganya 30.200 yang kita retur, dikali, kita retur total 1510. Barang kita udah kita beli, di retur berarti berkurang. Berarti berkurang. Totalnya yang nomor 2, coba kita kurangin dulu. Harga per unitnya berubah lagi ke 28.679. Tanggal 31 yang terakhir, salesnya 200 unit, 200 unit, harganya 28.000 dikali 5.735.000. Barangnya awal ada 650. Dijual 200 tinggal 450. Nilai inventory-nya 18 juta, dijual tinggal sisa 12 juta. 18 juta dikurang 65 jutanya, tinggal sisa 12 juta 905.000. Harga per unitnya 28.679. Ending inventory, ingat ending inventory cuma pakai total di tanggal terakhir. 12.905. Nah, jadi kalau kita bandingin sekarang, sebenarnya, oke, sebenarnya mau beda metode itu bakal menghasilkan nilai inventory yang berbeda. Oke, sabar ya, coba. Kalau kita pakai FIFO method, endingnya 13 juta. COGS-nya 46.100. Kalau kita pakai metode active average, COGS kita bakal lebih tinggi 164.000 nih. Ya kan? Kita 46 juta di FIFO, di average 46.264. Endingnya 12.905. Oke, kalau di total, dia bakal sama nih. COGS tambah ending. 59.170. Ini juga sama kalau kita total, bakal juga 59.170. Bedanya dari 5970 ini cuma dialokasinya beda aja, karena kita beda metode. Oke, ini nanti tergantung kondisi harganya. Kalau harganya semakin lama semakin tinggi, COGS-nya itu bakal lebih tinggi. COGS-nya bakal lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai average. Jadi kalau harganya makin tinggi, kalau kita pakai average, pakai COGS, pakai FIFO, COGS kita bakal lebih rendah dibandingkan kalau kita ngitungin COGS pakai weighted average. Kalau kondisi harganya semakin lama semakin tinggi.
Kalau harganya semakin lama semakin rendah, maka COGS pakai Vivo itu bakal lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai yang weighted average. Oke, jadi misalnya si perusahaannya bisa milih dia mau pakai weighted average atau pakai Vivo. Maklumnya sih orang pakai average. Itu. Jadi kalau misalnya dia lagi pengen masukin harga COGS-nya berapa, dia bisa ngatur nih dari si metode penilaian inventory. Mau pakai Vivo kah atau pakai weighted average kah? Gitu. Oke, endingnya berarti kalau di metode average 12905, COGS-nya 46264, net sales nggak berubah. Kita mau hitung gross profit sekarang. Net sales kurang COGS. Kalau gross profit pakai metode Vivo weighted average bakal jadi 13.680. Kalau pakai gross profit di metode Vivo 13.845. Gross profit rate tinggal gross profit dibagi sama net sales. 22,82%. Ini problem 4. Sekarang kita masuk ke problem 3. Semoga yang ini jelas ya. Kita ke problem 3. Problem 3, ini saya tinggal item-itemin doang sebenarnya. Jadi nggak terlalu pusing. Oke, yang diminta masih sama. Kita mulai ya. Perusahaan punya persediaan awal di bulan April 50 unit meja, harga per unit 7.500. Kita pakai perpetual. Karena ini beginning inventory, yaitu balance, masih awal, saldo awal, kita langsung masukin di kolom balance. 50 unit dengan harga 7.500, totalnya 375.000. Tanggal 3, ini kita FIFO dulu ya. Menjual 20 unit meja, harga jualnya 10.000 kepada pelanggan secara tunai. Tunai atau enggak kita nggak usah peduliin. Yang penting kita tahu kita jual. 20 unit yang dijual, pakai harga balance, Vivo, karena Vivo berarti, dan dia cuma ada satu kategori harga, kita pakai 7.500. Lebih gampang nih. Dibanding yang sebelumnya ada dua kategori harga. Ini cuma satu, ya udah. Berarti 20 kali 7,5 dapat 150. Sekarang sisanya 30 unit, karena dari 50 dijual 20, tinggal 30. Harga 7.500 di total 225. Tanggal 4. Barang yang dijual pada tanggal 3 April ada cacat di retur 5 unit. Di retur 5 unit, harganya 7.500, totalnya 3.7.500, sekarang balance-nya 30 ditambah 5, jadi 35. Harga masih 7,5, cuma ada satu kategori harga, dikali jadi 262.500. Oke, kita update juga harga jualnya. Ya, kita update juga penjualannya. Pertama jual 20 unit dengan harga 10.000. Tanggal 4 April ada retur, harga 10.000 juga. 10.000 ini adalah harga jual. Kalau dihitung COGS, kita bukan pakai harga jual, kita pakai harga cost, 7.500. Tanggal 10. Tanggal 10, perusahaan beli 10 unit. Berarti nambah nih. Nambah 10 unit, 7.700, total 77.000. Sekarang barang kita ada dua. Ada yang 35 unit 7.500, ada yang 10 unit 7.700. Ada dua sekarang nih. Berarti next-nya kalau kita ada jual, kita jual yang 35 unit 7.500 dulu. Dia udah habis, baru kita jual yang 10 unit 7.700. Oke, 12 April, kita jual 40 unit. Kita jualnya 40. Kita jual 40, kategori yang pertama yang kita jual dulu cuma ada 35. Berarti mau nggak mau kita perlu bantuan dari yang kategori harga kedua. Jual dulu yang 35 unit. Kosnya 7.500, 262.500. Kita menjual 40, kita baru catat 35. Maka masih ada sisa sebesar 5 unit. Atau 40 dikurang 35. Kita masih ada 5 unit,
Ini berasal dari kategori harga kedua. 7.700, 5 kali 7.700, 38.500. Ini COGS buat tanggal 12 dengan FIFO method. Balance kita berarti yang 35.000 udah nggak ada, sisanya tinggal yang ini. 10, 7.700, 77.000. Tapi udah kita jual 5 juga, berarti dia sekarang tinggal 5 unit. Oke? Kalau mau dilihat dari unitnya, juga logis nih. Tanggal 10 kita ada 45 unit, di tanggal 12 kita jual 40 unit, sekarang sisanya 45 dikurang 45. Jadi logis ya, masih benar setelah hitungan kita. 15. Beli kembali 40 unit meja, kita beli lagi. Tinggal masukin. Harganya sama, tinggal kita masukin. 5, 7.700, 38.500. Yang pertama, kita pakai Vivo, kita perlu pecahin. Kita masukin yang kita beli pertama dulu. Setelah itu baru kita beli kedua. Tanggal 16 sekarang, terdapat kerusakan dari meja yang dibeli dari Woodico, sehingga dilakukan retur 3 unit. Maka di sini 5-nya masih nggak berubah, 40 yang kita beli di retur 3, tinggal 37. Oke, ini kebetulan aja ya. Harga yang dibeli, harga yang di retur di tanggal 16 ini pas-pasan dia itu berasal dari si Woodico. Bisa aja nanti kondisi soalnya kita beli di sini yang kita retur harga di atasnya, itu bisa aja. Oke, jadi yang di retur itu yang 5 unit ini bisa aja. Jadi ya teman-teman kita retur, kita pakai harga retur di atasnya. Kita harus baca dulu. Returnya ini dari mana? Kebetulan aja soalnya yang ini returnya itu di tanggal 16 dari si Woody juga. Oke, dari Woody juga yang diretur. Pas-pasan di atas bawah. Kalau dia itu lagi nggak atas bawah, bisa kita beli dari Woody. Tapi yang kita retur dari si tanggal 10 April nih. Bisa aja kayak gitu. Nah, itu kita perlu retur pakai harga si tanggal 10 gitu. Jadi baca soalnya benar gitu. Lihat dia retur itu punya siapa. Baru kita retur pakai harga si orang itu. Karena lagi retur punya Woody, berarti retur pakai harga Woody gitu. Jadi baca soal yang baik pokoknya gitu ya. Tanggal 20 jual 10 unit. Kita ada 5 unit di sini. Kita jual 10. Berarti 5 unit sisanya, 10 dikurang 5, ambil dari yang 7.850. Di total, 32 unit, 7.850. Oke, barangnya sekarang tinggal sisa satu kategori, karena yang kategori pertama di sini udah kejual. Tanggal 25, menambah persediaan setiap akhir bulan, sehingga beli lagi 8 unit meja, 7.850. 8 unit. Nah, di sini mau kalian pecah, boleh. Mau kalian gabungin juga boleh. Oke, gara-gara apa? Gara-gara harga sama nih, sama-sama 7.850. Boleh kalian total, boleh kalian pisahin. Tapi saya prefer kita totalin aja. 32 tambah 8, 40. Harganya sama-sama 7.850, maka bisa kita totalin. Ini tinggal kita kali. Oke, atau mau ditambah kayak tadi juga sama aja. Tapi yang benar tuh dikali sebenarnya. Oke, sebentar saya coba rapiin dulu. Biar benar. Oke. Ini dikali. Oke. Oke, sip. Nggak apa-apa ya, nggak rapi. Ini pokoknya. Ending inventory kita 314.000.
Oke, itu ending inventory, COGS-nya 491. Sekarang tinggal diminta ngitung yang COGS segala macam. Ending inventory, tinggal masukin. Yang kedua, diminta COGS, tinggal masukin. Next, kita pengen cari gross profit. Oh iya, ini belum kita update nih. Ini 12 April, berarti transaksi 12 April kita jual, 20 kita ada jual juga tanggal 10. Tanggal 20, 10 unit. Di total, net sales-nya 755. COGS-nya 491, gross profit tinggal diselisihin. Gross profit rate, tinggal gross profit dibagi sama net sales. 3493. Itu yang Vivo. Sekarang average. Lebih gampang ya, average ya. Harga tinggal kita rata-ratain. Tanggal 1 April, masukin dulu balance-nya. 50 unit 7.500. Tanggal 3. Oke, ini karena masih 1 unit, berarti harga rata-rata masih sama nih. Coba kan kita harga 1, 2, 3. Gini kan. Sama dengan 50 kali 7.500. Yang ini tinggal dibagi. Bakal balik lagi 7.500, jadi nggak apa-apa. Tanggal 3, jual 20 unit. Jual 20 unit, harganya pakai harga rata-rata terakhir, jadinya 150.000. Ini tinggal dikurangin, 50 dikurang 20, jadinya 30. Kali 7.500, jadi 225. Masih nggak berubah harganya, kita masih jual, karena kita masih jual, jadi nggak belum berubah. Selanjutnya, kita ke tanggal 4 April, yang udah dijual di retur. Minus 5, 7.500, 37,5. Udah kita jual, tinggal TC 30, ditambahin 5 lagi gara-gara di retur, sekarang 35. 35, 26, 2500, di rata-ratain tetap 7.500. Sekarang ke tanggal 10. Beli 10 unit. Masukin. Beli 10 unit harga 7.700. Sekarang, nomor 1, masukin unit dulu buat harga balance. 35 tambah 10, 45. Di sini, 26, 2500 tambah 77.000, 339.500. Baru yang di sini kita bagi antara nomor 2 sama nomor 1. 33.500 dibagi 45. 7544. Oke. Sekarang harga kita rata-ratanya 7544. Dapat dari mana ini? Tinggal di rata-ratain. Tinggal dibagi 339 sama 45. Tanggal 12, jual 40 unit. Jual 40. Karena kita cuma satu harga, enak nih. Tinggal ambil 7544. Pakai harga rata-rata terakhir. 40 kali 7544 dapat di sini 301. Sehingga balance kita karena dari 45 dijual 40 tinggal sisa 5. Ini 33.900 dikurang 301 dapat 37.000. Balance-nya tinggal dibagi 37 sama si 5. 7.544. Masih sama. Lalu kita ke tanggal 15. Beli 40 unit dengan total 314.000. Berarti di sini kita beli. Karena kita beli, awalnya ada 5, jadi dibeli lagi 40, sekarang ada 45. 37.000 ditambah 314, jadi 351. Harga kita rata-ratain 7.816,05.
Harga udah berubah gara-gara kita beli. Lanjut lagi ke tanggal 16, kita retur 3. Retur 3, barangnya jadi 42, 45 kurang 3. Ini jadi 328, dapat dari mana? 351, ditambah sama si 23550 ini. Dikurang sama 23550. Unit cost-nya tinggal dibagi. Oke, ini tinggal ngulang-ngulang aja kok. Kalau udah ngerti cara ngerjainnya, itu udah gampang ngerjain ini. Lalu tanggal 20, jual 10 unit. Langsung ya. 10 dikali harga rata-rata terakhir, dapat 78. Sehingga balance-nya sekarang, 32, 7813,62, 250 ribu. Oke, 32, ini 250-nya dapat dari 328 dikurang 78, 7.813 dibagi antara si total sama si unitnya. Terakhir, tanggal 25, nambah 8 unit seharga 7.850. Sehingga di sini 40 unit dengan total harga 312 dapat dari mana? Dapat dari total harga terakhir ditambah sama 62.800 sehingga totalnya si 312. Unit cost-nya dibagi antara 312 dengan si 40 unit. Dapat 7820. Dapat deh. Tinggal kita masukin lagi. COGS ini semua total di sini. Oke, sama ya. 492, 414. Ending inventory cukup ambil yang terakhir aja. Kita masukin. Ending. Segini. COGS 492. Net sales. Kita pengen hitung COGS. Pengen hitung gross profit. Net sales 755 dikurang sama ini. Gross profit-nya tinggal diselisihin. Gross profit rate tinggal gross profit bagi net sales. 34,78%. Ingat, beda metode, beda nilai akhir inventory-nya, beda COGS juga, tapi secara unitnya masih tetap sama. Average cost ending inventory-nya 40 unit, di FIFO juga 40 unit. Di average yang dijual ada 65 unit, di FIFO juga sama, 65 unit. Yang beda cuma apa? Cuman si nilai akhir inventory-nya. Nilai inventory-nya. Nilainya gitu. Dalam rupiahnya yang beda. Secara unit masih sama. Oke, itu dua problem yang kita bahas hari ini. Cukup singkat sih, karena saya cukup cepat juga. Dan pakai video juga, jadi kalian bisa ngulang-ngulang. Ada PR-nya, problem 1. Silakan kalian kerjain. Saya bakal minta kalian kumpulin catatan untuk kalau catatan itu problem 4, tugas itu problem 1. Oke, nanti bakal saya buka assignment-nya waktu kalian lagi nonton video ini. Oke, ini cuma satu pertemuan, berarti mau apa namanya? Mau pretest ataupun post-test di hari yang sama hari ini. Hari-hari ini benar. Oke. Thank you semuanya yang buat yang udah nonton. Kalau yang masih belum ngerti, silahkan tanya saya. WA boleh, di line boleh. Kalau saya balasnya lama, silahkan di chat lagi. Oke. Oke, gitu aja paling. Thank you semua. Silahkan ditanya kalau ada yang nggak ngerti. Thank you. Bye-bye.